Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang Isya buat saudaraku seperjamuran seluruh tanah air. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua selalu dalam kondisi baik, selalu termotivasi dengan usahanya, termotivasi dengan hidupnya, termotivasi dengan kesejahteraannya. Baik, pada konten kali ini saya hanya akan berbagi kisah inspiratif, artinya memupuk semangat teman-teman semuanya yang lagi agak kesulitan di usaha jamur karena memang kasus Covid atau kesulitan karena masalah teknis dan sebagainya. Artinya dunia itu tidak akan berakhir ketika kita lagi bermasalah dengan usaha kita. Banyak orang yang mengalami hal-hal yang uh, impossible untuk pulih, impossible untuk bangkit, tapi ternyata mereka bisa bangkit karena memang keikhlasannya menerima uh, keadaannya dan upayanya atau motivasinya untuk bangun lagi. Nah, kembali lagi pada kesempatan ini saya akan coba berbagi kisah inspiratif tentang mitra binaan saya yang di Lebak ini. Saya tidak akan sebutkan namanya siapa karena memang itu privasi, tapi saya hanya akan memberi gambaran orangnya seperti apa. Dalam suatu kisah, kok dalam suatu kisah ya? Dalam satu momen, ada dalam satu kesempatan sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Kayaknya saya kurang fokus nih, sebentar. Saya minum kopi jahe dulu biar fokus. Wow, alhamdulillah. Agak nyegerak jahenya, tapi enak. Saya sekarang tidak ngopi, tidak banyak ngopi. Ya, diganti jahe malamnya biar agak lebih sehat sedikit karena umur sudah mulai tua. Kok jadi ketua sih? Tadi saya baik kemana topik pembahasannya? Oh iya, kisah inspiratif. Jadi waktu itu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya kedatangan tamu yang tidak dikenal. Artinya emang baru ketemu itu, ya dia mendapatkan nomor telepon. Dia mendapatkan alamat saya itu dari orang-orang di luar sana gitu, bahwasanya untuk urusan jamur silakan datang ke tempat Pak Toto gitu. Mudah-mudahan dia bisa bantu ngasih sharing. Ya waktu itu walaupun sama sebenarnya belum terlalu pintar di jamur. Cuma setidaknya saya sudah punya pengalaman lebih dulu bagaimana mensikapi masalah di jamur gitu ya. Nah, singkat cerita, tamu itu orangnya berbadan tegap, tingginya sekitar 170 cm, beratnya sekitar 1 kintal, tapi kekar atau dia seorang fitness. Rambutnya panjangnya 1 meter, itu yang lelakinya, kurang lebih 1 meter lebih ya sampai ke pantat itu. Pokoknya kalau ketemu di jalan dia melotot, saya pasti kabur karena memang bodinya body adiknya Adi Rais sedikit lah gitu. Beserta istrinya itu bukan orang Jawa, bukan orang Sunda juga, orang non jauh di sana. Jadi bahasanya juga masih kaku, kayaknya baru-baru tinggal di sini sekitar 1-2 tahun yang lalu. Nah, singkat cerita dia memperkenalkan diri, saya ini Pak dan sebagainya. Saya sudah usaha jamur sudah 2 tahun, tapi yang ada habis. Mobil habis, terus angkot habis, terus perabot rumah habis, semuanya lari ke modal karena produksi sering gagal. Gagal lagi dan gagal lagi. Nah, ketemu orangnya juga hanya bisa manfaatin aja. Disuruh bikin ini, suruh bikin itu, bikin ini, bikin itu, hasilnya tetap aja nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang ini saya sudah pasrah, tapi alhamdulillah saya dikasih alamat ke Pak Toto gitu, suruh datang ke sana, siapa tahu ada jalan keluar gitu ya. Ya waktu itu saya bukan paranormal, bukan apa, setidaknya saya memberi pencerahan ke mereka bahwasanya tetap bagaimanapun keadaannya tetap harus termotivasi. Nah, lalu dia bercerita panjang lebar bahwasanya bagaimana dia ruginya sampai jatuhnya sampai titik dia datang ke rumah itu. Dia tinggal punya serbu gergaji 40 karung, panen nggak ada panen. Bukan 40 karung, maaf, 14 karung. Panen nggak ada panen gitu. Terus hari ini motornya itu sudah jatuh tempo, harus dibayar ke leasing karena memang BPKB-nya digadein. Nah, dia datang ke rumah saya itu habis dari toko emas,
jual emas cincin perkawinannya itu, nggak tahu jumlah berapa, intinya sekitar 1 juta, yang separuhnya buat nyicil motor, nyicil angsuran motor itu, sisanya minta tolong ke saya bagaimana caranya usaha saya bisa jalan lagi pak. Lah kata saya dalam hati, serbuk gergaji 14 karung, terus punya uang sekitar 500.000. Kok dia nanya bagaimana caranya bisa jalan lagi, sementara dia sudah ketahuan modal mobil, modal angkot, modal uang, modal perabot rumah aja dia gagal kan gitu ya. Akhirnya waktu itu saya kasih bibit, bukan saya membicarakan kebaikan tapi ini cerita ya. Saya kasih bibit 14 botol, nah uangnya saya suruh bawa pulang, pak ini beliin dedek, beliin plastik dan sebagainya, sama buat bekal di rumah, saya bilang gitu. Nah bikin locknya ukuran kecil aja pak, biar jadinya banyak, jadi nanti biar keluarnya lebih cepat, jadi perputaran uang bapak makin bagus. Yang penting bapak nomor satu niat, ikutin apa yang saya bilang, terus menata keuangannya lebih baik lagi, karena memang keadaan kayak gitu. Beliau berdua belum punya anak, jadi masih berdua dan dia tinggalnya di Kumbung itu, di Kumbung Bangun Sucamurnya itu, karena memang mereka itu nggak punya rumah di situ. Nah, setelah itu dia ikutin saran saya, produksi dengan drum kecil, diaduk sendiri 3 karung ngaduknya, cerita dia itu ya, 3 karung ngaduknya, terus sekali ngukus tuh 90 log. 2 minggu berselang dia datang lagi ke sini, pak alhamdulillah hasil produksinya bagus 100%, berhasil semua, tidak seperti itu dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita waktu itu jadi log itu sekitar 1.000 kurang, panennya bisa 5 atau 6 kilo, berhubung orangnya emang perih. Jadi duit 50.000 itu bagaimana caranya jamur itu bisa keproduksi lagi, yang tadinya 1.000 kurang menjadi 2.000. Diniatin mereka itu sambil puasa bekerja ngikutin SOP-nya gitu ya. Akhirnya kejadilah kebikin sekitar 2.000 lebih waktu itu, dan alhamdulillah hasilnya pun cukup puas, karena memang saya akui orangnya memang teliti banget, orangnya rajin, aslinya rajin, karena dia itu gagal karena memang diarahkan oleh mentor yang salah. Jadi orang yang tidak tahu jamur hanya pengen menekan uang dia, sehingga produksinya banyak sekali gagal. Alhasil waktu berlalu sekitar kurang lebih 7 bulan, 7 atau 8 bulan, itu dia mendapatkan modal tambahan dari bekas kebaikan dia dulu sama temen gitu, ketemu temen dia dikasih modal sekitar untuk jadi sekitar 2.000 log, dia bikin dan berhasil gitu. Nah setelah itu dia mengundang saya ke Kumbungnya untuk ditengok sudah benar belum perawatannya dan sebagainya. Nah satu cerita, dia itu ada ulat satu di lognya itu, ditusuk sama jarum, dipilih satu-satu, saking berharganya itu log yang beberapa ribu itu, menyelamatkan hidupnya gitu ya. Begitu saya datang ke Kumbungnya, Masya Allah, enggak aja nangis, beneran. Itu tempat ngaduknya hanya 1 meter dikali 1 meter, itu tempat ngaduknya. Itu di depan kamar dia itu kalau kita bayangin kamar, bukan kamar, tempat inok bibitnya itu panggung sekalian di tempat tidur, habis nginok bibit dibersihin buat tidur mereka berdua itu. Terus nah tempat ngaduknya itu sekitar 1 meter setengah itu dapur, artinya tempat naruh piring, gelas, makanan dia itu di atas tempat aduknya itu, dibuat dari bambu. Pokoknya memprihatinkan banget. Tapi ya dengan semangatnya gitu, usahanya setelah 1 tahun itu berjalan, lognya itu
walaupun masih perputaran, artinya bukan sekaligus buatnya, itu jumlahnya sudah ada 9.000. Itu hanya kesupport modal dari temennya yang sekitar 1 juta lebih sedikit. Nah setelah 2 tahun, Pak, keuangan sudah membaik, motor saya juga sudah mulai lancar kebayar, terus kita juga bisa produksi agak sedikit, ini sudah punya tabungan. Alhamdulillah saya bilang gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya itu rezeki semuanya, saya bilang rezeki semuanya. Dan nomor satu itu yang menyelamatkan usaha situ itu bukan saya, tapi kemauan situ yang tinggi untuk berjuang mempertahankan usahanya. Nomor satu juga situ emang orangnya ketika diajarin nurut, ketika memang diarahkan nurut. Kata saya A, dia mah A. Emang waktu itu pesan saya kalau saya bilang A nggak boleh ada A tapi ada plusnya. Kalau situ mau selamat, saya bilang gitu kan. Gitu. Alhasil setelah kurang dari 2 tahun itu pemilik tanahnya itu meninggal. Ahli warisnya itu bingung untuk ngebiayain bapaknya itu, akhirnya tanah itu dijual. Tapi luar biasa saya kaget itu, dibeli sama orang itu, dibeli, nilainya nggak seberapa tapi sekitar 15 jutaan lah gitu ya, dibeli. Nah 2 tahun dia sudah keluar dari masa sulitnya, sudah mulai kebeli tanah, untuk itu dia tenang. Nah setelah 2 tahun itu dia pengen meningkatkan produksinya, tapi kapasitas saungnya kecil. Diskusi bagaimana Pak cara ningkatin, tapi saya belum bisa buat saung kan, uangnya pakai beli tanah. Akhirnya saya kasih ide, karena situ mah kerjanya bagus, jauh lebih rapi dari saya, jauh lebih selektif dari saya suruh bikin log yang besar. Artinya walaupun bangunan kumbungnya itu cuma 6 dikali 10, tapi kalau isinya lognya besar berarti kan volumenya lebih banyak. Benar dia buat besar, dan dia waktu itu ketika buat 2000 log gagal 2 aja banyak kata dia itu. Jadi hampir sempurna karena bener ngikutin semua aturan yang saya kasihkan gitu. Saya sendiri bahkan nggak bisa seperti itu. Nah hasil sekitar satu siklus ya, sekitar 5-6 bulan itu dia kebeli tanah lagi, satu lagi yang lebih strategis, termasuk plus bikin kumbung itu senilai 27 juta. Saya salut, satu saung ukuran log sekitar 10.000, itu satu musim lebih sedikit kok dia itu bisa beli tanah sampai segitu. Emang dia uangnya nggak dimakan, emang nggak ada. Ternyata begitu saya ke kumbungnya rapih, maksudnya kumbungnya bukan bagus tapi lognya itu nggak ada kotoran sedikit pun. Kata saya emang seperti itu, walaupun saya nggak bisa nerapin dengan diri saya sendiri karena volume ya, dia itu nggak boleh ada kotoran sedikit pun. Jadi lognya itu permukaannya bersih, kelembabannya itu udah bener kayak dapat ngatur tuh. Nyemprotnya itu dia nggak mau dengan semprotan yang besar, semprotan burung. Bayangin 9.000 log nyemprot pakai semprotan burung itu terus seharian di situ aja, gitu ada kotoran congkel. Itu hasil jamurnya luar biasa. Waktu itu dia bikin lognya ukuran 20 kali 40. Saya sendiri nggak berani karena dia itu kerjanya bagus, terus rapi gitu ya, apinya berani. Formulasinya juga saya suruh rubah, artinya padat nutrisi. Kalau di Rangkas sendiri kan, saya sendiri kan pakainya ya dedak kapur sama tiger gaji aja ya. Kalau dia saya suruh pakai millet. Nah waktu itu dia pakai millet cukup lama untuk mensupport itu, untuk mensupport hasil panennya itu, dan luar biasa. Dia buah kedua itu bisa sampai hampir 4 ton. Saya juga bingung, itu nggak ngerti, karena habitatnya lebih bagus, perawatannya lebih bagus gitu ya, mutu lognya juga bagus. Saya nggak ngerti, sudah nggak masuk akal buat saya, tapi itu memang keajaiban, bisa bilang keajaiban, tapi karena kinerja luar biasa. Nah singkat cerita setelah itu
orang tersebut tuh sudah lunas semuanya hutangnya, ke bank lunas, motornya lunas, terus sudah kebuat saung, terus kebuat rumah kecil hanya untuk mereka berdua, di samping tempat ngaduknya yang permanen. Terus di situ dia buat nyeni karena memang orangnya nyeni banget gitu, tamannya dibuat keren dan sebagainya. Indah hidupnya dan sampai sekarang loyal sekali ke saya itu, loyal sekali artinya. Padahal saya seharusnya yang berguru ke beliau, artinya dengan kondisi yang terbatas dia masih bisa bertahan dan sampai bisa fight lagi. Mudah-mudahan beliau yang bersangkutan, kalau saya tahu cerita ini pasti dia tuh ngeh kalau yang saya omong itu beliau gitu ya. Mudah-mudahan nggak ngelihat konten saya ini. Jadi pembelajaran dari itu artinya sesulit apapun ketika kita memang kembali ke mentor yang benar, terus kembali ke kita kerja yang serius gitu ya. Jamur itu memang luar biasa. Luar biasa, analisanya tidak terduga gitu ya. Dengan sentuhan perawatan yang bagus, dengan nutrisi yang bagus diseimbangin dengan perlakuan yang layak. Ternyata yang kata saya tadi itu 2 tahun bisa merubah hidup seseorang. Dari datang ngejual cincin kawin sampai sisa untuk ngangsur motor, sampai dia kebeli tanah 2 tempat yang nilainya mungkin ya nggak besar kalau menurut banyak orang, cuma itu sesuatu yang luar biasa. Jadi asetnya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun itu sekitar 100 jutaan ngumpul dari cincin kawinnya itu. Jadi pembelajaran di balik ini bahwasanya apapun yang kita alamin sekarang, kesulitan yang apapun kita alamin sekarang, nomor satu modalnya itu motivasi sama kemauan keras yang akan bisa merubah itu. Siapa yang bisa menolong? Motivasi kita, diri kita sendiri, komitmen kita, bagaimana menjaga terjaga agar selalu berpikir positif dan bisa bekerja dengan baik dan keras. Demikian kisah inspiratif kali ini, walaupun tidak terlalu inspiratif, tapi pikir itu juga inspiratif. Cuma memang ya begitulah. Nanti saya akan banyak cerita-cerita, memang karena saya mengalami kejadian banyak orang. Nanti ada yang cerita sampai ngadein tanah mertua, sampai disuruh cerai sama mertuanya gara-gara jamur, ada. Terus ada yang dari kecil sampai gede, setelah gede nginjak-injak kepala yang ngajarin banyak. Tapi itu kan kisah inspiratif, artinya manusia dengan segala kelebihan kekurangannya, dengan segala sifat tamaknya gitu ya, kita ambil pelajaran positif saja. Demikian untuk konten saya kali ini bukan konten, ini bukan cerita juga, bukan kisah inspiratif juga, tapi intinya seperti itu. Tapi intinya saya hanya memberi semangat ke teman-teman bahwasanya apapun keadaan yang kurang baik yang kita terima sekarang, selalu berpikir positif dan selalu semangat. Demikian, bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.